Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Novita dengan NIM 210866208. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi proposal penelitian saya, yaitu hubungan daya ledak otot tungkai dan otot lengan terhadap ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Yang terhormat, dosen pengampu, Dr. Yuni Astuti SPD MPD, dan teman-teman sekalian. Baiklah, pertama di sini adalah latar belakang masalah, di mana di antara cabang olahraga yang banyak mendapat perhatian adalah bola voli. Permainan olahraga bola voli ini juga merupakan salah satu cabang beregu yang dipertandingkan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota maupun nasional, bahkan sampai internasional. Permainan dapat dicapai bila terdapat kemampuan kondisi fisik, teknik, strategi, dan mental. Syafruddin menyatakan bahwa kondisi fisik merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemain bila ingin meraih prestasi tinggi. Hal senada juga dikatakan oleh Yunus 1992 bahwa persiapan fisik harus dipandang sebagai alat yang penting dalam latihan untuk mencapai prestasi tinggi. Adapun menurut Prayoga, komponen kondisi fisik itu juga memegang peran penting dalam permainan bola voli, yaitu kekuatan, daya tahan, daya ledak otot tungkai, kecepatan, kelenturan, dan kelincahan. Dengan demikian, dapat juga dikatakan atau dapat kita artikan kemampuan kondisi fisik sebagai fundamental dalam suatu cabang olahraga, begitu juga dalam cabang olahraga permainan bola voli. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang pertama, di mana rendahnya daya ledak otot tungkai dan otot lengan atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Yang kedua, ada tidak tepatnya pukulan bola pada saat smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Yang ketiga adalah rendahnya kecepatan reaksi atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Dan yang keempat, tidak terkoordinasinya antara mata tangan pada saat smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Yang ketiga adalah pembatasan masalah, di mana yang pertama adalah cakupan sampel, di mana cakupan sampel penelitian ini hanya berfokus pada atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Dan yang kedua adalah jenis kelamin, di mana penelitian ini berfokus pada seluruh atlet baik putra maupun putri bola voli SMA Negeri 5 Selatan. Yang ketiga ada indikator, di mana indikator korelasi pada penelitian adalah daya ledak otot lengan dan tungkai terhadap ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Dan yang keempat adalah indikator penilaian, di mana daya ledak otot lengan dan tungkai adalah tes vertical jump, tes to hand medical ball, medical put, dan ketepatan smash juga. Yang kedua adalah rumusan masalah, di mana masalahnya apakah daya ledak otot tungkai berhubungan terhadap ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan? Apakah daya ledak otot lengan juga berhubungan terhadap ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan?
Yang ke E adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah yang pertama, daya ledak otot tungkai berhubungan dengan ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri Limpung Selatan. Yang kedua, ada daya ledak otot lengan berhubungan juga dengan ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri Limpung Selatan. Yang F adalah manfaat penelitian, di mana ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, bagi instansi perguruan tinggi, penelitian ini juga dapat menjadi sumber pustaka baru. Yang selanjutnya adalah bagi sesama peneliti, penelitian ini menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya. Seterusnya, bagi pelatih juga, bola voli SMA Negeri Limpung Selatan, penelitian ini menjadi acuan teori untuk melatih. Dan yang terakhir adalah bagi atlet bola voli SMA Negeri Limpung Selatan, penelitian ini menjadi teori untuk berlatih juga. Dan yang kedua adalah secara praktis, di mana bagi peneliti, penelitian ini juga menjadi syarat untuk kelulusan kami. Yang kedua adalah bagi atlet bola voli SMA Negeri Limpung Selatan, penelitian ini juga menganalisis turunnya performa mereka. Yang terakhir adalah bagi pelatih, penelitian ini juga membantu pelatih menemukan permasalahan-permasalahan yang ada pada ketepatan atlet SMA Negeri 5 Bungkul Selatan ini. Yang masuk ke bab kedua adalah kajian teori, di mana ada hakikat permainan bola voli. Kita ketahui juga permainan bola voli merupakan salah satu di antara banyak cabang olahraga yang populer di masyarakat. Hal ini terbukti bahwa bola voli juga banyak dimainkan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, maupun di kampung-kampung. Permainan bola voli ini juga cukup digemari oleh masyarakat dari berbagai tingkat usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, dari baik pria maupun wanita. Untuk kita dapat menguasai permainan bola voli, seseorang dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang baik agar melakukan gerakan-gerakan penunjang dalam pelaksanaan teknik seperti melompat, memukul, dan sebagainya. Bola voli ini juga merupakan salah satu cabang olahraga tim atau beregu. Dan menurut Syaparudin 2012 mengatakan bahwa seorang speaker atau tukang smash dalam permainan bola voli tidak akan bisa melakukan pukulan atau spek dengan kuat dan terarah tanpa dukungan oleh kemampuan kelentukan persendian tubuh, baik bahu, kaki, tangan, karena kelentukan diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan power otot lengan, otot bahu, otot perut, dan otot tungkai untuk meloncat. Yang kedua adalah kondisi fisik, di mana menurut Rahayu 2018, ia mengatakan bahwa kondisi fisik adalah suatu kesatuan khusus dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan. Begitu saja, baik dari peningkatan maupun pemeliharaannya. Sedangkan Irwandi mengemukakan bahwa kondisi fisik diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan tubuh seseorang dalam olahraga. Sedangkan Mbak Firman 2019 juga mengatakan bahwa latihan kondisi fisik adalah proses pengulangan yang sistematis dan progresif untuk meningkatkan pemeliharaan dengan menitik beratkan padenvensi kerja faal tubuh lebih lanjut. Menurut Mbak Firman juga dan Asep Sujanawayuri, pembentukan kondisi fisik 2019, kondisi fisik yang lebih baik banyak merupakan memperoleh keuntungan-keuntungan diantaranya atlet mampu dan mudah mempelajari keterampilan baru yang relatif sulit, tidak mudah dalam mengikuti latihan dan pertandingan program. Latihan juga dapat diselesaikan tanpa banyak kendala, waktu, pemulihan lebih cepat, dan dapat menyelesaikan latihan-latihan yang relatif berat. Yang ketiga adalah hakikat daya ledak otot tungkai. Yang pertama adalah daya ledak otot tungkai, di mana daya ledak otot tungkai menurut Widya Astuti dalam Budirsa DKK 2014 merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan atau
pengaruh otot maksimum. Hal senada juga dikemukakan oleh Bompa dalam Syafruddin 2012 sebagai power sebagai produk dari dua kemampuan itu. Yang pertama adalah kekuat atau strength, dan yang kedua adalah kecepatan atau speed. Untuk melakukan force maksimum dalam waktu cepat, jadi daya ledak merupakan perpaduan atau kombinasi antara kekuatan dan kecepatan untuk mengatasi beban-beban atau hambatan-hambatan yang dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Yang pertama adalah yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan daya ledak otot tungkai, di mana menurut Mark Mood dalam Syafruddin 1994, daya ledak tergantung pada yang pertama pada kekuatan otot, kemampuan seseorang untuk melakukan suatu berat beban dilakukan, dan kedua adalah kecepatan kontraksi, di mana yang terkait keacuan biomotorik yang penting untuk melakukan aktivitas olahraga. Bompa dan Jonat et al. Dalam Ismawarti 2008 dalam gerakan dasar manusia, massa adalah tubuh atau salah satu anggota tubuh, dan tenaga merupakan kekuatan otot yang digunakan seseorang untuk massa yang digerakkan. Yang ketiga adalah selain kecepatan kontraksi, ada faktor lain yang mempengaruhi daya ledak adalah sudut sendi, di mana sudut sendi akan mempengaruhi kekuatan otot itu. Yang C adalah peranan daya ledak otot tungkai, di mana peranan daya ledak otot tungkai adalah dapat mengangkat beban dalam waktu. Misalnya jika ada orang yang dapat mengangkat beban yang berat 50 kg, tetapi beban orang tersebut mengangkat beban dengan cepat, maka bisa disebut orang tersebut memiliki daya ledak yang baik sebagai penentu hasil ketepatan smash. Yang keempat adalah hakikat daya ledak otot tungkai, di mana daya ledak otot tungkai menurut Syukur et al. 2019 juga merupakan suatu rangkaian kerja beberapa unsur gerak otot yang dapat menunjang kemampuan daya eksplosif terhadap keterampilan smash volley dengan adanya kekuatan dan kecepatan yang dimana dapat menghasilkan daya eksplosif yang baik. Sedangkan Anna Rino dalam Arsil 2006 mengemukakan bahwa daya ledak berhubungan dengan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dimana secara dinamik dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam durasi waktu pendek. Sementara menurut Kreppel dalam Syafruddin 2019, power adalah kemampuan sementara otot juga mengatasi beban dengan kontraksi yang tinggi. Selanjutnya menurut Sajoto 1995, power itu adalah kemampuan di mana untuk mengeluarkan tenaga yang maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam hal ini, power otot kadangkala disebut dengan kekuatan atau eksplosif. Selanjutnya adalah hakikat ketepatan smash. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa sih dari pengertian dari ketepatan itu. Nah, di sini menurut Darwis dan Basas 1992 mengatakan ketepatan adalah kemampuan seseorang di mana mengarahkan gerak suatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Seiring dengan itu, Sajoto 1995 mengatakan juga bahwa ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sedangkan Kiram 1999 juga berpendapat lain, yang dimana ia mengatakan bahwa ketepatan gerak dapat dilihat dari dua pengertian, ketepatan dari proses dan ketepatan gerak dalam arti produk. Ketepatan gerak dalam arti proses ini adalah ketepatan yang jalannya suatu rangkaian gerakan dilihat dari sektor dalam gerakan maupun dilihat dari sistematis gerakan. Ini adalah faktor-faktor yang dapat
menentukan ketepatan smash. Yang pertama adalah daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan, koordinasi gerak, kelentukan, keseimbangan, dan kecepatan gerak. Yang kedua adalah di sini masuk pada pengertian smash. Pengertian smash ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama menurut Erianti 2004, smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan mencapai kemenangan. Dalam melakukan smash, diperlukan melompat agar keberhasilan dapat dicapai dengan gemilang. Smash juga merupakan suatu gerakan yang mana mempunyai gerakan kompleks, yakni terdiri dari langkah awal, tolakan. Yang ketiga adalah posisi saat mendarat kembali setelah memukul bola. Menurut Erianti 2004, smash menurut jenis umpannya ada beberapa macam, diantaranya smash, yang kedua adalah smash semi atau smash jalan, smash push, smash pull jalan, atau smash pull strike. Smash langsung dari belakang, smash silang, dan sedangkan pendapat M. Miranto mengemukakan bahwa smash adalah suatu pukulan yang kuat di mana tangan kontak dengan bola secara penuh pada sebagian atas sehingga jalannya bola terjal dengan kecepatan yang tinggi. Apabila pukulan bola lebih tinggi berada di atas net, maka bola dapat dipukul tajam ke bawah. Menurut Iwan Kristanto mengemukakan bahwa smash adalah pukulan keras yang biasanya mematikan karena bola sulit diterima atau dikembalikan. Selain itu juga, Grace dalam Zainur 2005 mengatakan bahwa pukulan smash adalah pukulan cepat yang diarahkan ke bawah di mana dengan kuat dan tajam. Artinya, pukulan smash hanya dapat dilakukan dari atas kepala, bola dipukul dengan kuat, tetapi pemain harus mengatur tempo dan keseimbangan sebelum mempercepat kecepatan smash. Yang keenam adalah ketepatan smash. Jadi kita harus mengetahui apa sih ketepatan smash itu? Jadi ketepatan smash adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan mengendalikan rangka gerakan smash, mulai dari gerakan awalan, tolakan, pukulan, sampai mendarat. Dalam melakukan gerakan smash terlibat beberapa komponen dari unsur prestasi antara lain eksplosif otot tungkai untuk tolakan, eksplosif otot lengan untuk memukul, dan koordinasi mata tangan untuk ketepatan arah sasaran yang akan dituju. Selain itu juga, Grace dalam Zainur 2005 juga mengatakan bahwa pukulan smash adalah pukulan yang cepat yang diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam. Artinya, adalah pukulan smash hanya dapat dilakukan dari depan atas kepala, bola dipukul dengan kekuatan, tetapi pemain harus mengatur tempo dan keseimbangan sebelum percepat kecepatan smash. Yang beda kerangka konseptual, di mana hubungan antara daya otot tungkai dan daya ledak otot lengan terhadap ketepatan smash dapat digambarkan sebagai berikut. Daya ledak otot tungkai itu digambarkan sebagai X1, daya ledak otot lengan itu digambarkan sebagai X2, sedangkan kecepatan digambarkan dengan Y. Dan yang C adalah hipotesis, di mana terdapat hubungan yang signifan antara daya ledak otot tungkai dengan kecepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Terdapat hubungan yang signifan antara daya ledak otot lengan dengan kecepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Terdapat hubungan yang signifan antara bersama-sama antara daya ledak otot tungkai dan daya ledak otot lengan terhadap ketepatan
atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitian ini yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah korelasi. Yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian, di mana pelaksanaan penelitian ini di lapangan bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Dan yang C adalah populasi dan sampel. Populasi menurut Berlian 2016, populasi ini merupakan totalitas semua nilai-nilai adalah pada karakteristik tertentu dari jumlah objek yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maksudnya adalah variabel penelitian. Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, maka peneliti ini terdapat 3 variabel penelitian, yaitu delta otot tungkai sebagai variabel bebas X1, delta otot lengan sebagai variabel bebas X2, dan ketepatan smash sebagai variabel terikat atau Y. Jenis sumber data. Yang pertama yang satu adalah jenis data, yang kedua sumber data, yang F ada instrumen penelitian, di mana yang pertama adalah delta otot tungkai, yang kedua adalah delta otot lengan. Jadi yang G adalah ketepatan smash. Ketepatan smash diukur dengan menggunakan tes spek atau smash yang bertujuan di mana untuk mengukur kecepatan smash. Alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan tes ini antara lain pertama adalah lapangan bola voli yang sudah terpasang net, yang kedua bola voli, yang ketiga meteran, pita, dan lain-lain. Yang keempat adalah belangko tes beserta alat tulis. Jadi yang H adalah pengumpulan data, di mana kita untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka disusun langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengurus surat izin penelitian, yang kedua adalah mengatur dan menetapkan jadwal penelitian kita ini, yang ketiga adalah kita persiapkan alat-alat yang kita butuhkan dalam penelitian, yang keempat adalah kita harus juga mempersiapkan tenaga pembantu agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Kelima adalah mempersiapkan format tes, melakukan tes power otot tungkai, otot lengan, pinggang, dan tes kemampuan smash. Yang terakhir adalah teknik analisis data, di mana dari ketiga hipotesis yang digunakan analisis data dilakukan teknik analisis data guna melihat hubungan antara delta otot tungkai dan delta otot lengan pada ketepatan smash bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Jadi, uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan uji Lillie force. Data yang diolah dengan teknik analisis koefisien korelasi yang menggunakan rumus produk momon dari person sebagaimana dikemukakan oleh Adnan. Baik, sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tir.